Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Jamaluddin Siddiq selaku dosen mata kuliah Shorof dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ismus Sifah Sifatun Musyabbahah Wasighatul Mubalaghah. Langsung saja menuju yang pertama, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah merupakan sifat yang serupa dengan isim fa'il yang dibentuk dari masdar fi'il sulasi lazim untuk menunjukkan suatu sifat yang selalu melekat pada sesuatu atau orang yang disifatinya. Contohnya, Khalidun qabihun sulukuhu. Khalid jelek perilakunya. Kemudian sifat musyabbahah dibentuk dari fi'il sulasi lazim dan terdapat 3 wazan fi'il dalam fi'il sulasi lazim, yaitu fa'ala, kemudian yang kedua fa'ila, dan yang ketiga fa'ula. Pada wazan fa'ala, isim fa'il dibentuk dengan wazan fa'ilun. Sedikit wazan yang selain menggunakan wazan tersebut. Di samping itu, fi'il sulasi lazim yang dikasroh dan didommah ain fi'ilnya, sedikit isim fa'il yang dibentuk dengan wazan fa'ilun, akan tetapi dibentuk dengan wazan-wazan lain. Yang pertama yaitu sifat musyabbahah fi'il lazim berwazan fa'ila. Yang pertama adalah wazan fa'ilun, contohnya farihun. Kemudian wazan af'alu, contohnya ahmaru. Kemudian wazan fa'lanu, contohnya atsyanu. Kemudian sifat musyabbahah dari fi'il yang berwazan fa'ula. Yang pertama ada wazan fa'ilun. Yang kedua wazan fa'lun. Yang ketiga wazan fu'alun. Yang keempat wazan fa'alun. Yang kelima wazan fa'alun. Dan yang keenam wazan fu'lun. Kemudian sedikit sifat musyabbahah dengan wazan beragam dari fi'il sulasi berwazan fa'ala. Di antaranya thayyibun, berasal dari kata toba. Kemudian sifat musyabbahah memiliki fungsi seperti isim fa'il dan sighah mubalaghah, yaitu bisa merofakkan isim yang berada di posisi setelahnya yang berperan sebagai fa'il. Namun sifat musyabbahah tidak bisa menasobkan maf'ul bih karena dibentuk dari fi'il lazim. Isim yang terletak setelah sifat musyabbahah terdapat 3 keadaan. Yang pertama rofa, yang kedua nasab sebagai tamyiz,
Dan yang ketiga mudhof ilaih majrur. Contoh rofa yakni sebagai fa'il adalah Khalidun qabihun sulukuhu. Suluku di sini sebagai fa'il. Kemudian contoh mansub sebagai tamyiz. Khalidun qabihun sulukan. Sulukan di sini sebagai tamyiz. Kemudian contoh majrur sebagai mudhof ilaih adalah Khalidun qabihus suluki. Di sini as-suluki majrur sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah adalah isim mustaq yang dibentuk dari fi'il thulasi maupun rubai dengan kandungan makna sangat atau banyak atau kuat atau lebih. Kemudian sighah mubalaghah terdapat dua wazan, yakni wazan sighah mubalaghah qiyasi dan wazan sighah mubalaghah simai. Wazan sighah mubalaghah qiyasi terdapat 5 wazan yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu wazan fa'ulun. Contohnya innallaha ghafurur rahim. Kemudian wazan fa'ilun. Contohnya innallaha sami'un alim. Kemudian wazan fa'alun. Contohnya ma'adhamas sadiqi idza kana ghaira qawwalasu'an. Kemudian wazan mif'alun. Contohnya at-ta'iru mihdarun sa'idahu. Kemudian wazan fa'ilun. Contohnya Khalidun tilmidun fatinun. Kemudian yang selanjutnya adalah wazan sighah mubalaghah simai, yakni yang sudah dari kalam Arab. Yang pertama ada fi'ilun. Contohnya rajulun sikitun. Wazan fi'ilun ini sudah ditetapkan sebagai wazan bukan simai karena sering digunakan dalam sehari-hari. Jadi wazan ini dianggap qiyasi. Kemudian wazan yang kedua adalah mif'alun. Contohnya mis'arul hurubi. Yang ketiga ada wazan fu'alatun. Contohnya humazatun. Kemudian ada wazan fu'alun. Contohnya kubbarun. Kemudian ada wazan fa'ulun. Contohnya farukun. Sighah mubalaghah beramal sebagaimana fiilnya. Baik merofakkan fa'il apabila dibentuk dari fi'il lazim atau menasobkan maf'ul bih apabila dibentuk dari fi'il muta'addi. Adapun fungsinya dipengaruhi adanya alif lam ta'rif pada sighah mubalaghah tersebut. Apabila terdapat alif lam ma'rifat, maka ia berfungsi sebagaimana fiilnya tanpa syarat dimanapun posisinya. Contohnya ad-darrabu khalidan haribuna.
apabila nakiroh bertanwin, maka ia bisa berfungsi sebagaimana fiilnya dengan syarat berikut, yakni yang pertama harus didahului mubtada atau isim kana atau isim inna. Contohnya Khalidun fatinun dhihnahu. Khalidun di sini adalah mubtada. Kemudian yang kedua harus didahului perangkat istifham. Contohnya Ar-Rahimun Khalidun auladahu. Di sini perangkat istifhamnya adalah hamzah a, ini hamzah. Kemudian yang ketiga harus didahului huruf nafi. Contohnya ma mi'ta'u ma lahu al-fuqara'a illal mukhlisu. Di sini huruf nafinya berupa ma. Kemudian yang keempat harus didahului mausuf atau man'ut. Contohnya Ja'a Khalidun fatinun dhihnuhu. Di sini Khalidun ini yang berupa man'ut. Kemudian yang kelima adalah harus didahului huruf nida. Contohnya ya qatalal abriyaan intadzirul jazaa minallahi. Sekian dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.